Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Batu Merah dan kita akan coba melihat suasana yang ada di sini. Dan ini aku tidak tahu ya, ini entah pulang kerja karena ini di jam 10 pagi, entah istirahat atau bagaimana. Dan aku juga tidak tahu ini perusahaan apa. Yang pastinya yang ada di sinilah. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah kampung tua yang ada di Batu Merah. Dan pemukiman ini itu, menurut informasi yang gue dapat, bahwasanya pemukiman yang sangat bersejarah ya di sini di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang sudah ada sejak sekitar tahun 1949 sebagai perkampungan nelayan. Nah, jadi nanti kita akan coba untuk motovlog di sekitaran sini ya. Informasi yang gue dapat yaitu kawasan itu heterogen ya, dan dihuni oleh suku Melayu, Bugis, dan juga Tionghoa beserta Jawa. Dan dulunya dibangun oleh Daeng Tambak serta dikembangkan oleh Pak Merah. Terus juga kawasan itu dinamakan Batu Merah karena dulu dikenal sebagai tempat tinggal Pak Merah, yang mana seorang pengumpul batu terdapat tugu batu berwarna merah sebagai penanda di kawasan tersebut. Strategisnya itu terletak di wilayah administratif Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, yang merupakan area padat penduduk dan dekat dengan jalur pelayaran internasional. Makanya di sini teman-teman saya lihat ada beberapa perusahaan ya. Nah, jadi awalnya itu merupakan kampung nelayan kecil dengan kelong di pinggir pantai. Kini telah berkembang menjadi kawasan yang lebih heterogen dengan hunian semi permanennya. Terus perkampungan ini mulai ramai ataupun ditinggali oleh warga pendatang sekitar tahun 1976. Terus masalah legalitasnya itu, Kampung Tua Batu Merah termasuk dalam daftar kampung tua yang menjadi prioritas legalitas tanah oleh BP Batam dan Pemko Batam. Nah, jadi kampung ini itu mencerminkan sejarah awal perkembangan penduduk di pesisir Batam sebelum pesatnya industri modern. Jadi secara umum Batu Merah adalah salah satu dari sekitar 37 kampung tua yang tersebar di Batam, yang menyimpan cerita tentang orang selat ataupun penduduk asli Melayu sebelum modernisasi datang. Jadi kampung tua ini tuh seperti Batu Merah adalah salah satu identitas asli Batam ya, yang perlu dijaga kelestariannya. Dan juga menjadi saksi sejarah perkembangan Batam dari desa nelayan menjadi kota metropolitan serta cerminan budaya Melayu setempat. Jadi definisi kampung tua itu sekelompok rumah penduduk asli Batam sebelum 1970 yang punya nilai sejarah, budaya, dan juga agama. Jadi teman-teman, kampung tua Batu Merah ini adalah salah satu dari puluhan kampung tua di Batam. Wilayah ini tuh dimana penduduk asli Batam tinggal sebelum pembangunan besar-besaran dimulai sekitar tahun 1970-an. Letaknya dekat Tanjung Sengkuang dan dihuni sejak sekitar 1960-an. Dengan sejarah yang dimulai oleh seorang Bugis bernama Daeng Tambak, menjadikannya bagian penting dari cagar budaya dan sejarah Melayu di Batam, seperti kampung tua lainnya yang kaya akan nilai sejarah dan juga budaya lokal. Dan juga wilayah di sekitar Batu Ampar, Batam, mulai dihuni penduduk beberapa puluh tahun lalu. Pada saat itu di daerah muara sungai dihuni oleh etnis Tionghoa dan di hulu sungainya dihuni oleh orang Jawa. Selain warga asli orang Melayu, ada juga beberapa warga dari suku Bugis yang merantau ke lokasi ini. Terus pada tahun 1409 daerah ini hanyalah kampung nelayan kecil. Di pinggir pantai terdapat kelong-kelong yang dibuat orang Tionghoa yang melewati Tanjung Datuk. Di dalam kampung ini terdapat lagi perkampungan yang bernama Batu Merah. Seperti yang aku bilang sebelumnya, wilayah Batu Merah ini dibangun pertama kali oleh seorang Bugis bernama Daeng Tambak. Nah, pembangunan ini diteruskan oleh Pak Merah, seorang pengumpul batu. Pada tahun 1176, tempat ini mulai ramai ditinggali warga pendatang. Karena ramai orang melihat Pak Merah sebagai pengumpul batu, makanya dinamakanlah daerah ini dengan Batu Merah. Karena di awal itu kita bisa mendapati adanya tugu batu berwarna merah di kawasan ini. Terus kawasan Batu Merah ini sudah menjadi kampung yang heterogen, tidak hanya suku Melayu sebagai penduduk asli yang mendiami. Wilayah ini juga banyak pendatang lain yang menjadikan Kampung Merah di Batam sebagai kampung halaman mereka. Sudah puluhan tahun mereka mendiami kawasan ini. Oke teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapat lagi, bahwasanya Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak kampung tua yang menjadi penanda budaya dan sejarah kota ini. Nah, kampung tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk asli Batam sebelum tahun 1970.
Terus sebelum pembangunan Batam dimulai, pemerintah Kota Batam melalui peraturan daerah telah menetapkan Kampung Tua sebagai bagian dari kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan. Terus juga pada tahun 2019, tim penyelesaian legalitas Kampung Tua Batam telah menyelesaikan pengukuran di 33 titik Kampung Tua di Batam. Yaitu berikut ini ya, beberapa cerita di balik nama Kampung Tua yang ada di wilayah Batam. Yang pertama itu ada Tiban. Dulunya dihuni oleh orang Ladi yang mengabdi pada Raja Melayu, sekarang dikenal dengan nama Tiban Kampung. Terus yang kedua itu ada Kampung Nongsa, dibuka pertama kali oleh Raja Isa dan menjadi pusat pemerintahan pertama. Terus ada Kampung Jodo, nama ini berasal dari Pangeran Bugis. Sekarang daerah ini telah menjadi lahan pengembangan perumahan dan pusat pembelanjaan. Perbelanjaan ya, kayak mall gitu. Oke, terus selanjutnya itu ada Kampung Panau. Nama ini berasal dari penyakit kulit yang diderita istri penghuni pertama kampung ini. Sekarang kampung ini banyak dihuni oleh suku Melayu dan pendatang dari timur seperti Bugis, Buton, dan Flores. Ternyata pantesan ya, ketika aku pergi kemarin ke Tanjung Pinggir, aku menemukan beberapa orang Flores, tapi dia udah lama tinggal di sini katanya. Mungkin ini sejarahnya kali ya, kenapa mereka bisa sampai di sini. Oke, lanjut, itu ada lagi Kampung Sungai Tering dan Kampung Batu Merah yang sekarang kita vlog ini ya. Berlokasi dekat Tanjung Sengkuang, mulai dihuni sekitar tahun 1960-an. Terus nama daerah ini dikenal dengan Melcem hingga saat ini. Selanjutnya itu ada Kampung Sekupang. Nama ini berasal dari Kerang Kupang yang banyak terdapat di perairan Johor. Sekarang daerah ini memiliki 3 pelabuhan kapal dan berbagai kantor pemerintahan pusat. Selanjutnya ada di Kampung Batu Aji. Nama ini berasal dari batu berbentuk kopiah haji yang terletak di dekat pantai Sagulung Barat. Sekarang wilayah ini telah berkembang menjadi beberapa bagian. Terus selanjutnya itu ada Tanjung Uma. Nama ini berasal dari karang yang disebut remis atau tuma yang banyak terdapat di pantainya yang putih. Selanjutnya itu ada Kabil. Nama ini berasal dari kata makbul atau kabul yang diucapkan oleh Ci Awang, seorang musafir asal Siak Sri Indrapura yang pertama kali membuka lahan pertanian di daerah ini. Selanjutnya ada Muka Kucing. Nama ini berasal dari ikan serinding yang berwarna kuning. Sekarang daerah ini menjadi perusahaan elektronik terbesar di Batam dan dikelola oleh Batamindo Industrial Center BIC. Kemarin kita sudah ada ke sana tapi aku nggak tahu sejarahnya, jadi sayang sekali ya. Soalnya kemarin kita tuh vlog daerah sana. Singapura. Oh. Aslinya lebih terlihat ya. Ini di Batu Merah, Sengkuang. Kalau lagi pasang surut seperti ini. Pasirnya Masya Allah putih ke kuning apa ya pokoknya. Masya Allah bagus lah. Sana Singapura. Ini Singapura, ini masih Singapura tuh. Sepanjang ini Singapura. Jadi teman-teman, pemerintah Kota Batam dan tim penyelesaian legalitas Kampung Tua berharap bisa melestarikan Kampung Tua sebagai identitas dan eksistensinya. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan kampung-kampung tua bersejarah di Kota Batam. Sama aku juga sudah tahu sekarang. Alhamdulillah ya. Maksudnya itu jadi tahu banyak tentang kota-kota tua yang ada di Batam. Dan semoga memang betul-betul dilestarikan ya teman-teman, tidak hilang seperti yang sudah terjadi. Tahu kan beritanya itu? Oke. Oh ya teman-teman, ini ada di bawah ini tuh adalah muara ya sebenarnya, ini lagi pasang surut bagian sini tapi ya. Jadi kalau lagi pasang air pasang itu airnya ada di sini, ini lagi pasang surut. Dan ini salah satu kawasan yang ada di sini. Kenapa kita arahin ke sini? Karena kita akan melihat ada warung nenek namanya sini yang sudah mulai viral ya di sini. Dan nantinya kalau udah viral tuh udah rame lah pokoknya. Jadi dari sini tuh kita juga bisa melihat Singapura dari warung nenek ini. Kampung tertua yang ada di Batu Jadi kita akan coba arah ke sana.
Sini apa kita ke ujung? Ujung. Kita ke ujung. Mau mandi. Oh, lagi pasang ini. Berarti surutnya nanti siang. Wih, rame. Teman, sekarang kita sudah berada di tempat warung nenek tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat Singapura dengan jelas. Ini lagi kabut. Kalau dibandingkan dengan yang di Tanjung Pinggir itu tidak lebih, hampir sama lah. Kita juga bisa melihat dari dekat yang namanya Singapura. Nah, dari sini aku salfok dengan yang di bawah. Aku pikir ini rumput atau apa, ternyata ikan yang bergelombolan. Ternyata ini ikan dong, ikan yang bergelombolan, dan ini bisa disebut dengan kamuflase ya. Jadi dia itu berkamuflase supaya menghindari predator ataupun musuh ya. Aku aja salfok ini, astagfirullah. Masya Allah, cantik. Aslinya cantik ikannya, serius. Aku pikir ini rumput yang gimana-gimana. Gak taunya ikan. Nah, jika pasang surut di sini tuh pada bocah-bocah yang ada di sini, warga yang ada di sini tuh pada main bola nih di sini, lapangan sini. Tapi karena ini lagi pasang, jadi tidak memungkinkan untuk bermain bola. Bisa aja bermain bola air. Oke. Kalau sana ini pasang surut, kita akan turun ke bawah. Nah, ini menu-menu yang ada di sini. Murah meriah, tumpah, serius, enak juga. Kalau bisa dikatakan itu 9/10 dan juga enak. Itu tapi tergantung selera juga, tapi aku rasa ini memang enak. Mie ayamnya juga, mie itu buatan sendiri. Kecil-kecil mie-nya itu, tapi Masya Allah enak. Paham ya, biasanya kan mie ayam kan besar-besar ya, mie-nya ini kecil-kecil. Nah, di sini kita juga bisa menikmati pemandangan Singapura. Di sini tempatnya ya, warung nenek. Anginnya sepa-sepa, jadi nyaman untuk berkunjung di sini. Kalau dibandingin yang di tempat kemarin yang di Tanjung Pinggir itu, di sini kayaknya lebih ini deh. Nah, mulai lagi tuh hujan. Di sini lebih jelas daripada di Tanjung Pinggir kemarin. Karena semua Singapura tuh terlihat di sini. Nah, jadi kalau pasang surut, anak-anak di sekitar sini tuh main bola nih di sini. Nanti kalau saya pasang surut, kita turun ke bawah ya. Tapi kapan coba? Lama kita di sini. Nah, ini beberapa sih. Pas kita lewat ke sini tuh banyak kayak gini ya, perusahaan-perusahaan gitu. Apalagi di awal kita masuk tadi. Kalau mau jelasnya nanti. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat, semoga jelas apa yang disampaikan, dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next vlog Batam berikutnya insyaallah. Bye bye.